Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman media, perlu saya sampaikan bahwa pagi ini tim dari UNESA, kemudian juga teman-teman dari DPRD hadir untuk mendengarkan bahwa insya Allah program Universitas Negeri Surabaya membuka kampus di luar kampus utama, dan yang terpilih adalah Magetan sebagaimana beberapa waktu lalu kita sering mendiskusikannya. Kemudian hari ini kita tadi berbicara kapan kita lakukan launching, ya. Insya Allah nanti launching akan kita laksanakan pada tanggal 8, ya, tanggal 8 bulan depan, ya, bertempat di Pendopo Kabupaten Magetan, Saranagraha, ya, untuk meluncing program studi. Ada 3 program studi yang akan dibuka tahun ini, yaitu yang pertama adalah pendidikan guru sekolah dasar PGSD, kemudian yang kedua pendidikan olahraga, ya, kemudian yang ketiga MIPA, ya, MIPA. Dan nanti kuliah yang pertama akan dilakukan di Maospati, menggunakan sementara untuk SMA PGRI. Sambil kemudian nantinya akan segera dibangun kampus, ya, kampus UNESA yang ada di Magetan. Juga tadi disampaikan 5 tahun ke depan seperti apa, ya, progresnya, ya, UNESA di luar kampus utama itu. Kira-kira nanti 5 tahun ke depan mudah-mudahan akan berkembang, dan Magetan akan menerima kira-kira sekitar 3.200 mahasiswa, ya, 5 tahun ke depan yang akan kuliah dengan kira-kira 16 program studi yang ada di Magetan. Oleh sebab itulah kami mengucapkan terima kasih kepada UNESA yang telah membuka, ya, perkuliahan di luar kampus utama yang di Magetan ini, dan mudah-mudahan tidak hanya untuk masyarakat Magetan, ini adalah untuk masyarakat semuanya, utamanya untuk masyarakat-masyarakat yang di luar sekitar utamanya di Ekskadernal Madiun, sehingga kita akan mempermudah mendapatkan akses pendidikan, ya, tidak harus pendidikan tinggi, ya, utamanya, ya, tidak harus keluar, ya, tetapi kita bisa berkuliah di Magetan ini, dan kualitasnya tidak, saya yakin, ya, tidak akan kalah, ya, karena nama baik dan nama besar dari Universitas Negeri Surabaya. Saya kira gitu, ya, dari mohon dukungannya teman-teman media. Monggo kalau ada yang tanya. Ya. Mic-nya tolong. Terima kasih Bapak. Saya Hani dari RRI Madiun, ya, ingin menanyakan mungkin bisa dipaparkan juga terkait legalitas ijazah daripada lulusan nanti, karena bisa jadi sebagian besar masyarakat menganggap lah kampus UNESA kok adanya di Magetan, nanti ijazahnya seperti apa ya? Ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya, monggo Pak Martadi. Oh, Pak Bambang. Terima kasih kawan dari RRI Madiun. Karena untuk mendirikan prodi yang namanya PSDKU, program studi di luar kampus utama, itu bersyaratkan prodi yang ada di kampus induk itu terakreditasi A. Saya kira rektornya sama, yang tanda tangan sama, jadi pastilah UNESA, dan saat ini sudah terakreditasi A. Perlu diketahui untuk program sarjana pendidikan IPA saat ini sudah terakreditasi internasional. Untuk yang PGSD juga dalam proses akreditasi internasional maupun yang pendidikan jasmani. Insya Allah A saat ini. Terima kasih. Monggo ada lagi? Ya, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramzi Pak dari JTV. Ini kan Magetan menjadi istimewa karena UNESA dibuka di sini di luar kampus utama. Barangkali untuk pertama ada keistimewaan nggak untuk khusus warga Magetan gitu Pak?
Apa gratis atau apa gitu mungkin. Terima kasih Pak. Ini pendidikan untuk semua, bukan pendidikan untuk anak Magetan saja loh ya. Tetapi kami memilih Magetan ini berpikir prospektif ke depan bahwa Magetan perlu tampaknya dikembangkan dari berbagai faktor, diantaranya sisi pendidikan, keekonomian maupun kepariwisataan. Secara umum Magetan atau UNESA punya program-program beasiswa yang bisa diambil, dimanfaatkan oleh masyarakat manapun begitu. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk semuanya, terbuka untuk semuanya. Sebenarnya juga sudah ada program untuk magister yaitu. Nah ini program kerjasama khusus kelas magister pendidikan olahraga, ya kelas khusus memang itu sudah jalan 1 semester ini sebagai perwujudan kerjasama antara Universitas Negeri Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Terima kasih. Jadi Mas Ramzi, perlu saya sampaikan kepada masyarakat Magetan yang punya keunggulan misalkan ya bidang olahraga ya, kemudian seni ya, kemudian hafiz Quran walaupun 10 juz ya, tidak harus 30 ya, 10 juz itu dapat beasiswa sampai selesai. Ya, sampai selesai tingkat sarjana ya. Kemudian pertanyaan Mas Ramzi tadi harus dijawab secara formal. Tetapi nanti secara informal nanti ketemu saya gitu ya, gitu. Jadi ini karena ini memang kampus untuk semuanya ya. Jadi saya yakinnya masyarakat Magetan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Monggo, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yoyok dari Mabes Barindo, Pak. Mau menanyakan, apakah untuk UNESA itu nanti program studinya semuanya ada di Magetan, Pak? Karena untuk seperti praktek kedokteran, otomatis kan alatnya ada di Surabaya. Nah, apakah itu semua tertuangkan di Magetan semua, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi nanti begini ya, nanti program studi yang ada di 5 tahun yang akan datang itu sekitar 16 program studi. Di UNESA itu berapa program studi sekarang jumlahnya? 104 program studi di UNESA ya. Kita hanya baru 16 ya, baru 16. Nah, nanti bisa lebih dari 16 ya, tergantung perkembangan. Kemudian kalau olahraga ya, seperti program olahraga itu fasilitasnya nanti di sini ada semua. Ya, oleh sebab itu tadi disampaikan ya, konsep kampus itu tidak hanya untuk sekolah, tapi nanti kalau misalkan di situ ada dom ya, ada lapangan tenis standar internasional ya, ada lapangan sepak bola, kemudian itu tidak hanya digunakan oleh UNESA tetapi bisa digunakan untuk event-event masyarakat gitu ya. Jadi keberadaan itu tidak ada seperti Menara Gading itu istilahnya ya, tetapi betul-betul untuk masyarakat. Demikian juga siapa tahu nanti UNESA rencananya mau membuka kedokteran, siapa tahu nanti kemudian diletakkan di Magetan gitu ya. Ya itu akan lebih bagus ya, akan lebih bagus. Itu harapan kita ya, harapan kita gitu. Ada tambahan, Prof? Mungkin pertanyaan saja. Yes. Selamat siang, Mbak. Saya Ashar dari Bidik Nasional. Dari 16 prodi ini kan SBMPTN kan mau berlangsung. Kira-kira dari 16 prodi itu masuk dalam bagian SBMPTN apa SNMPTN, Pak? Ya. Iya. Karena ini program studi baru untuk tahun ini kan sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita masukkan. Sekarang ini ada 3 jalur ya. Yang pertama SNMPTN sudah selesai. SBMPTN kita menunggu tanggal 14 Juni nanti pengumumannya. Nah sementara itu yang ketiga jalur mandiri ini yang bisa kita lakukan untuk yang tahun ini. Tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita masukkan kalau semuanya sudah clear. Sehingga nanti akan gini, mahasiswa milih calon mahasiswa katakan PGSD. PGSD ada 2, PGSD kampus Magetan atau PGSD kampus Surabaya gitu. Mana gitu. Jadi itu pilihan. Seperti di tempat lain juga begitu. Iya, dosennya dosen UNESA semua, dosen semua. Dan itu memang persyaratan.
secara legal. Dan kami sudah memenuhi persyaratan itu. Tidak boleh mendirikan program studi di luar kampus utama jika program studi di kampus utamanya tidak terakreditasi A, itu kunci. Berarti sudah terjawab kualitas program studi yang akan dibuka di internasional. Bahkan ya kami sudah internasional untuk yang IPA, sebentar lagi mudah-mudahan bisa yang lain. Dan ini ASIN itu dari Jerman, sertifikat akreditasinya. Nggih, monggo. Permisi Pak, saya Lina, itu mau tanya Pak, kan dari UT kan kemarin ngambilnya biologi Pak. Lah seumpama dipindah nanti semester 7 atau 8-nya di UNESA sini, terus wisudanya di sini itu bisa nggak Pak? Soalnya kemarin memang saya berhenti di semester 7 Pak, jadi maksudnya biar wisuda tidak wisudanya tidak jauh-jauh di Surabaya, soalnya kan ada anak kecil-kecil gitu loh Pak, repot buat di sananya. Terima kasih Pak. Ya, wisuda itu kan boleh sekarang online gitu, nanti di tempat saya saja lah, anaknya titipkan saya kan enggak apa-apa, tak ewangi ngomong. Tampaknya agak berbeda begitu ya, karena masing-masing ya itu mungkin melalui alih jenjang atau transfer kalau gitu. Tetapi juga ada persyaratan program studi, jadi kami kan tetap standar pendidikan kualitas tetap kami jaga. Program studi yang bisa pindah ke program studi kami adalah minimal program studi itu terakreditasi setara atau di atasnya. Jadi kalau dari program studi B masuk ke kami program studi kan nggak bisa kami terima. Itu. Jadi itu kan ya minimal setara. Kalau B ke B dari A boleh, tapi itu pun melihat jumlahnya. Karena kami juga memperhatikan rasio antara dosen dengan mahasiswa. Tetap kami perhatikan itu, tidak asal buka juga. Begitu kami pindahkan dosennya ke prodi yang baru calon ini, apakah prodi yang lama itu rasio dosen mahasiswa memenuhi persyaratan enggak? Kalau enggak boleh. Jadi tetap harus dihitung itu semua. Maka kami akan biasanya menambah dosen-dosen itu. Tapi yang kami tempatkan di sini adalah dosen-dosen yang sudah punya kualifikasi bagus, supaya bisa mengembangkan lebih cepat lagi. Gitu, Mbak. Oke. Masih ada? Oke. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Media Pak Rendra. Ini rencana kan di PGRI Pak, untuk kampusnya sendiri lah. Mungkin ada enggak dari UNESA sendiri nanti mau bikin kampus seperti apa dan di mana rencananya seperti apa gitu Pak? Ya, saya jawab, Pak. Yang saya tahu kan kami akan menempati lahan di Mauspati itu. Nanti yang bangun bukan Pemda Magetan, tidak, ya kami gitu. Nanti yang membangun UNESA misalnya. Nah, karena proses ini harus berjalan begitu, harapannya untuk running awal ini kita minta bantuan pemerintah Kabupaten Magetan untuk menyediakan lokasi perkuliahan yang layak, dan kami sudah survei kemana-mana, tampaknya lokasi itu lebih memadai untuk kita tempati. Dengan tetap hitung-hitungannya ada berapa ruang untuk kepentingan perpustakaan ini, ndak bisa kita pokoknya iso lungguh, enggak cukup segitu, enggak cukup. Jadi tetap dihitung karena ada pedoman-pedoman itu. Insyaallah standarnya terpenuhi paling tidak. Ke depan kami akan membangun, dan itu sudah tadi kalau Panjenengan Persani ada master plan bangunan, mungkin bangunannya di Indonesia kalah nanti karena futuristik semuanya dari itu kan. Itu UNESA, tapi UNESA nanti akan cari bantuan atau dari mana itu. Mudah-mudahan bisa. Mohon doanya untuk semuanya. Oke, terima kasih. Saya Tata dari Suara Komandan. Bagaimana kelanjutan studi di Magetan dan upaya apa yang akan dilakukan Pemkat untuk promosi studi ini? Selanjutnya, target pembangunan kampus kapan? Tambahnya,
Ya, jadi oleh sebab itu kita akan melakukan launching nanti tanggal 8, ya tanggal 8 dan nanti sengaja kita nanti lakukan malam hari. Ya, kenapa? Karena nanti alasannya nanti datang aja tanggal 8 gitu ya. Jadi nanti kalau saya sampaikan sekarang nanti enggak menarik gitu ya. Jadi nanti tanggal 8. Kemudian kapan dibangun? Jadi begini ya. Banyak tawaran dari UNESA seperti sekali lagi saya sampaikan untuk membangun kampus di luar kampus utama dari beberapa kabupaten. Tapi yang terpilih adalah Magetan. Kenapa? Karena itu tadi salah satu pertimbangannya. Jadi Jawa Timur bagian barat itu masih sedikit ya perguruan tinggi yang ada, utamanya negeri. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman saya bahwa semuanya supaya menginformasikan ini, baik itu Pemda, panjenengan semua kita undang. Sengaja hari ini kita minta panjenengan hadir itu diantaranya adalah untuk menggaungkan ini semua. Bahwa sekarang kita punya harapan, punya hope bahwa kuliah tidak harus ke kota, kemudian terkendala biaya hidup, sekarang di Magetan sudah bisa cukup. Dan ijazahnya adalah ijazah Universitas Negeri Surabaya. Ya, gitu. Pak, lalu masih ada? Ya. Oh ya. Lalu bagaimana dengan dukungan DPRD? Ini DPRD di belakang saya ini ya. Jadi insya Allah teman-teman DPRD ya sudah kita ajak mulai dari MOU, kemudian kemarin Komisi A sudah bertemu juga di Surabaya ya. Komisi A sudah ketemu di Surabaya hari ini. Kemudian hadir semua komisi A hadir ya, Komisi A dan unsur pimpinan ya. Nah, oleh sebab itu ini kan niat baik ya, saya yakinnya karena niat baik itu pasti dapat dukungan dari siapapun ya, baik itu DPRD apalagi masyarakat ya. Karena bukan untuk kepentingan siapa-siapa ya. Ini adalah lepas dari persoalan apapun, ini adalah untuk kebaikan masyarakat Magetan. Terkait anggarannya. Loh, masih ada. ABC. Iya. Terkait anggarannya, Pak. Oh, gini. Jadi Magetan tidak mengeluarkan apa-apa ya. Magetan nanti hanya mengeluarkan hibah ya, nanti tanah ya. Itu wajar. Ya, itu sangat wajar. Dan enggak usah merasa kehilangan sebagai orang Magetan. Nanti kepada masyarakat ya. Ini sama-sama pemerintah. Ya, tanahnya tidak akan pergi kemana-mana, tetap di Magetan gitu ya. Dan hanya mencatatkan aja yang dulu dicatat di Kabupaten Magetan sekarang dicatat tetap pada pemerintah tetapi di Kementerian Pendidikan. Jadi hanya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Tetap punyanya pemerintah ya, bukan kepada punyanya siapa-siapa ya. Ini punyanya pemerintah. Universitas Negeri Surabaya punyanya pemerintah. Pemda ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya gitu. Ya. Ya, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.